15 pelajaran bisnis dari Elon Musk. Elon Musk telah berada di lintasan pertumbuhan bisnis yang solid sejak memulai karirnya dengan penjualan PayPal senilai 1,5 miliar dolar pada usia 31 tahun, yang sebenarnya merupakan bisnis kedua yang ia jual. Setelah itu, ia meluncurkan mobil listrik dan perjalanan luar angkasa. Dan di sepanjang jalan, ia mendefinisikan ulang permainan energi bersih. Sekarang, ia mengebor lubang untuk membawa perjalanan berkecepatan tinggi di bawah tanah. Elon Musk adalah seorang liberal yang belak-belakan, tetapi dalam beberapa aspek memiliki beberapa sifat yang sama dengan Donald Trump yang konservatif. Tetapi lebih lanjut tentang itu nanti. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda ketinggalan. Mari kita lihat beberapa dari 15 pelajaran bisnis terbesar yang dapat kita pelajari dari Elon Musk. Nomor 1, disrupsi berarti menciptakan sesuatu yang berbeda. Untuk mengubah permainan, Elon berusaha memahami permainan terlebih dahulu, memiliki wawasan yang hebat tentangnya, dan kemudian mencari cara untuk membuatnya lebih baik. Inilah perbedaan antara pendekatannya dan ribuan calon pemimpin bisnis lainnya. Anda dapat melihatnya dalam kesuksesan pertamanya yang menghasilkan miliaran dolar PayPal. Diperlukan pemahaman menyeluruh tentang ekosistem pembayaran daring untuk dapat membangun pengganggu yang tangguh yang hingga hari ini masih belum terkalahkan oleh inovasi lain yang mengubah permainan. Kedua, inovasi lebih baik daripada replikasi. Ketika Musk mencoba sesuatu, ia tidak meniru. Harapkan teknologi yang mengubah permainan yang tidak dapat dibandingkan. Tentu, ada kemajuan dalam kendaraan hemat energi ketika ia meluncurkan Tesla, tetapi tidak seperti yang dibawa Musk ke pasar. Ia merevolusi ekspektasi kita terhadap mobil bertenaga hibrida melalui inovasi energi Tesla. Lebih lanjut tentang hal ini nanti. Namun, jika Musk mencoba apa yang dicoba orang lain sebelumnya dalam permainan energi yang efisien, ia akan tetap mengejar ketertinggalannya. Ia mengejar inovasi kebutuhan sehari-hari dengan solusi yang sepenuhnya revolusioner. Beberapa pebisnis mungkin berpikir penting untuk bermain aman dan tetap menguasai industri atau ide yang sudah ada. Yang lain akan memberitahu Anda bahwa suatu ide tidak memiliki pesaing karena suatu alasan. Namun, Musk bersedia mengambil risiko dan kalah sebelum ia menang. Semua atas nama merintis jalan baru. Jika tidak, kita akan memiliki dunia tanpa PayPal, mobil hibrida, dan perjalanan luar angkasa komersial. Ketiga, jangan pernah menerima sesuatu sebagaimana adanya. Sederhanakan semuanya hingga menjadi kebenaran yang paling mendasar, lalu pikirkan dari sana. Ketika Musk terjun ke bidang baterai, ia merinci industri tersebut hingga ke blok-blok fondasinya. Baterai secara tradisional merupakan barang yang mahal, tetapi bahan baku yang menyusun baterai tidak menambah biaya utama. Baterai memiliki markup yang sangat tinggi. Jadi, untuk membuat energi listrik bersih berfungsi, pertama-tama Musk perlu menciptakan merek baterainya sendiri. Musk menggunakan aliran pemikiran yang disebut pemikiran prinsip pertama. Mengenai tingginya harga baterai, misalnya, Halo, perkenalkan, saya harga baterai, misalnya, ia meneliti blok-blok penyusun baterai dan mencari tahu. Dimulai dengan bahan baku, kobalt, nikel, karbon, aluminium, wadah, dan beberapa polimer. Di London Metal Exchange, bahan baku mungkin berharga sekitar $80 per kilowatt jam. Tetapi baterai harganya mendekati $600 per kilowatt jam. Kemudian, untuk langkah berikutnya, pikirkan, apakah ada cara yang lebih baik untuk mendesain produk, menambah efisiensi dan merampingkan produksi akan secara drastis mengurangi biaya baterai dan dalam kasus Musk, menjadikan Tesla Motors sukses secara finansial. Anda tidak menggunakan model bisnis pesaing Anda dan mencoba menurunkan harga mereka. Memulai dari blok bangunan fundamental atau prinsip pertama memungkinkan Anda melihat beberapa potensi kekurangan desain yang mungkin diterima industri Anda hanya karena itu adalah norma. Nomor 4, pelanggan Anda adalah raja. Musk selalu menyederhanakan segala sesuatunya menjadi hal-hal mendasar dan bagi Tesla Motors itu berarti pelanggan yang senang dan tahu cara menggunakan mobil mereka. Alih-alih menambah lebih banyak pusat pengiriman, memaksa pelanggan untuk meluangkan waktu dari kesibukan mereka untuk mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan tentang kendaraan mereka, Musk membuat video instruksional yang jelas tentang setiap elemen kendaraan Tesla yang mungkin dibutuhkan pelanggan mereka. Dengan hanya berfokus pada kebutuhan nyata klien, mereka menyederhanakan, menghemat biaya, dan memberikan hasil. Bagaimana bisnis Anda berencana untuk memastikan Anda memenuhi kebutuhan klien Anda yang sebenarnya, bukan apa yang Anda anggap sebagai kebutuhan mereka? Ingin tahu cara membuat mobil listrik Anda sendiri atau bagaimana Tesla Energy membuat baterai jauh lebih baik? Nah,
Elon Musk dengan senang hati akan memberitahu Anda. Teruslah menonton untuk mengetahui bagaimana Tesla-nya mendapat manfaat dari berbagi ide dengan semua orang. Nomor 5, Anda sudah salah. Kritik memungkinkan kita untuk tidak terlalu salah. Musk memiliki pandangan unik tentang keluhan. Ia percaya dalam mengambil pendekatan bahwa Anda sudah salah. Ia menjadikan hal itu sebagai tujuannya untuk tidak terlalu salah. Alih-alih mengikuti pemikiran egois, Musk siap mengkritik pekerjaannya dengan kritik eksternal dan menggunakannya untuk selalu meningkatkan bisnisnya. Kritik itu seperti kamp pelatihan bisnis gratis. Kritik memberi kita umpan balik yang cepat dan akurat tentang apa yang harus ditangani dan bagaimana klien mengalami bisnis dan produk kita. Semakin awal semakin baik, dengan begitu, Anda dapat mengurangi kesalahan sejak awal dalam bisnis Anda. Elon Musk terus-menerus mencari kritik. Ia tidak menghindar darinya. Ia ingin sekali para insinyur otomotif memberitahu dia apa yang menurut mereka salah dengan desain mobil listrik Tesla. Ia kemudian menggunakan ini untuk belajar dan memperbaiki kesalahan untuk masa depan. Nomor 6, carilah solusi untuk masalah, bukan cara mudah untuk menghasilkan uang. Jika fokus Anda saat memulai bisnis adalah untuk mengalahkan atau mengalahkan pesaing Anda dalam hal apa yang sudah ada di pasaran, maka fondasi bisnis Anda rapuh dan lemah. Musk bertujuan untuk menemukan masalah terbesar yang dihadapi umat manusia dan kemudian memberikan solusi untuk kebutuhan tersebut. Jika sesuatu benar-benar menjadi kebutuhan global, maka profitabilitas akan mengikuti karena bisnis tersebut sudah menjadi kesuksesan besar karena itulah yang diinginkan dan dibutuhkan pasar. Fokus lainnya adalah pada produk yang dijual. Kualitas dan pengalaman penggunanya sangat penting bagi Musk. Membuat produknya seperti mobil Tesla misalnya memecahkan masalah nyata dari terbatasnya pasokan bahan bakar fosil dan kemudian memastikan pengalaman pengemudi luar biasa. Musk berhasil membangun bisnis luar biasa yang pasti akan menghasilkan keuntungan berkelanjutan tetapi yang terpenting akan melayani kebutuhan pasar. Nomor 7, Elon Musk tidak pernah kehilangan visinya untuk merevolusi dunia. Ketika Musk memasuki suatu industri, itu selalu dengan visi yang kuat untuk mengubah cara kerja industri tersebut. Dia telah menemukan masalah untuk diperbaiki atau kebutuhan untuk dilayani. Dia berbagi visinya dengan timnya dan memastikan itu adalah visi bersama. Ia berpegang teguh pada visinya dan tidak goyah, serta mewujudkannya menjadi kenyataan. Karena baginya, visinya akan berdampak positif bagi umat manusia. Misalnya, dengan program SpaceX-nya, visinya adalah untuk memberikan dampak yang langgeng dalam membuat perjalanan luar angkasa menjadi mudah diakses. Hingga saat ini, ia masih berada di jalur yang tepat untuk menjadikan perjalanan luar angkasa komersial sebagai bagian dari kehidupan kita meskipun menghadapi tantangan dan pesaing. Salah satu pesaingnya adalah Jeff Bezos dari Amazon. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang kedua pria ini yang berjuang untuk memenangkan perlombaan luar angkasa di video kami tentang Bezos versus Musk. Nomor 8, visi disertai strategi yang jelas. Bersamaan dengan visi revolusionernya adalah kemampuan untuk menciptakan strategi yang jelas untuk mencapainya. Inilah elemen yang membedakan elit bisnis dari para pebisnis biasa. Mengubah visi menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti adalah keterampilan yang nyata. Diperlukan analisis data, penelitian, curah pendapat, dan pada akhirnya menciptakan rencana visi besar yang dapat diikuti orang lain. Semua itu telah terbukti dikuasai Musk selama karirnya yang gemilang. Musk selama karirnya yang gemilang. Nomor 9, dari strategi hingga tugas yang dapat ditindaklanjuti. Mengubah daftar tugas menjadi hasil membutuhkan tim yang hebat. Elon Musk adalah contoh utama dalam mempekerjakan yang terbaik dari yang terbaik untuk menjalankan visi besarnya. Orang-orang cerdas inilah yang menghasilkan produk inovatif yang didukung oleh model bisnis yang solid yang membuat visinya menjadi kenyataan. Nomor 10, ide-ide bagus lebih berharga jika dibagikan. Musk memiliki kekayaan 45 miliar dolar dan inovasilah yang membuatnya menjadi kaya raya. Anda mungkin berpikir semua kekayaan intelektual itu akan dirahasiakan, bukan? Nah, pikirkan lagi, Musk tidak menyembunyikan inovasinya. Dia membuat ide-idenya menjadi sumber terbuka. Ini adalah strategi jenius yang memungkinkannya membuat publik global bekerja untuk ide-idenya. Pendekatannya mengusulkan ide-idenya kepada publik dan meminta mereka untuk memberikan perbaikan faktual di semua tahap desain produknya. Sebagai seorang pemimpin, dia memanfaatkan prinsip penggunaan infrastruktur komunikasi yang ada untuk mendorong partisipasi massa. Sederhananya, dia tahu bahwa 2 kepala lebih baik daripada 1, dan jutaan kepala akan memungkinkannya mencapai solusi yang mengubah dunia. Nomor 11, integritas adalah kunci bagi Elon Musk dan harus menjadi inti dari setiap organisasi.
Tentu saja, Mus memiliki reputasi sebagai bos yang lebih cepat marah daripada Trump di The Apprentice, tetapi ia hanya akan memecat stafnya jika mereka tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengannya, yang merupakan bagian kuat dari budaya perusahaannya. Salah satunya adalah integritas. Sepanjang karir bisnisnya, Mus telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pria dengan moral yang tinggi. Salah satu contohnya adalah pada masa-masa awal Tesla, ia menerima pinjaman sebesar $400 juta dari Departemen Energi Pemerintah AS. Begitu mobil itu diluncurkan, Mus melunasi utangnya. Ia menunjukkan bahwa integritas bukanlah sebuah pilihan, tetapi dasar dari cara ia beroperasi. Nomor 12, jadilah ahli sehingga Anda dapat mengubah permainan. Energi Tesla menjadi dasar dari apa yang memungkinkan mobil dan rumah yang bersih. Namun ketika Mus mempekerjakan tim insinyur dan ahli energi dan menyampaikan idenya kepada mereka tentang baterai yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih terjangkau, mereka semua mengatakan itu tidak mungkin dilakukan. Jadi Mus meneliti semua yang perlu diketahui tentang daya baterai. Ia membongkar baterai modern dan menemukan cara untuk menciptakannya kembali guna menghasilkan dan menyimpan lebih banyak energi. Ia juga mampu berinovasi untuk menekan biaya. Jika ia tidak mempelajari dan memahami dasar-dasar bisnis ini, ia tidak akan pernah mampu merevolusinya. Nomor 13, produk Anda harus selalu menjadi fokus. Di dunia yang penuh dengan kebisingan pemasaran, Mus memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Ia percaya bahwa fokus utama dari setiap perusahaan seharusnya adalah produknya, membuatnya lebih baik, siap dipasarkan, dan selalu meningkatkan pengalaman pelanggan daripada menghabiskan seluruh energi untuk mencoba menjual produk. Pada prinsipnya, ia lebih suka memasarkan produk yang akan merevolusi dunia daripada terlalu mempromosikan produk yang biasa-biasa saja. Nomor 14, tidak ada yang dapat menggantikan pekerjaan lama yang baik. Elon Musk menjelaskan, itu adalah jumlah pekerjaan yang sangat besar. Saya pikir beberapa orang memiliki gagasan bahwa jika mereka adalah CEO sebuah perusahaan, mereka akan memberikan diri mereka banyak liburan dan tidak bekerja terlalu keras. Petik 2. Musk menjelaskan bahwa memulai sebuah perusahaan berarti jam kerja yang lebih panjang dan kerja yang lebih keras daripada bekerja untuk orang lain. Bukan hanya tanggung jawab harian dalam menjalankan bisnis, tetapi juga memprediksi perubahan pasar dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi adalah pekerjaan penuh waktu. Nomor 15, bersiaplah untuk gagal dan belajarlah darinya. Kegagalan adalah bagian besar dari kehidupan para pemikir berwawasan luas. Ketakutan akan kegagalan juga merupakan salah satu alasan utama kita tidak melangkah maju dan mengejar impian kita. Jika kita mencontoh Musk, kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju puncak. Selama pendirian SpaceX, Musk menghadapi banyak kegagalan dan kemunduran. Ketika meluncurkan SpaceX, ia berkomitmen sebesar $100 juta untuk proyek tersebut. Ia berjanji bahwa jika ia tidak berhasil meluncurkan roket keluar angkasa dengan anggaran ini, maka ia akan membatalkan ide tersebut. Dua peluncuran pertama gagal dan tim kembali ke papan gambar setelah menghabiskan $90 juta dari anggaran tersebut. Pada percobaan ketiga yang menghabiskan biaya $90 juta, mereka menikmati kesuksesan dan mendapatkan kontrak senilai $6 miliar dengan NASA, yang membuktikan kepada kita semua bahwa jika kita tidak belajar untuk gagal, kita akan gagal untuk belajar. Pertanyaan, dengan lebih dari satu perusahaan yang mencoba memenangkan perlombaan luar angkasa komersial, apakah Anda menabung untuk penerbangan SpaceX? Apakah menurut Anda kita harus menuju batas baru? Atau lebih baik kita fokus pada planet tempat kita tinggal saat ini? Beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja karena tetap bersama kami sampai akhir. Saya rasa kami berutang bonus kepada Anda, bukan? Ini dia. Dengan semua pencapaian ini, Anda tidak akan mengira Elon akan menyerah dalam hal apapun. Namun kenyataannya, pada tahun 1995, ia keluar dari program PhD Stanford hanya setelah 2 hari. Namun, itu tidak seburuk kedengarannya. Bagi Musk, semuanya selalu baik. Ia dan saudaranya Kimball mendirikan perusahaan perangkat lunak web bernama Zip2, yang dijual ke Compaq hanya 4 tahun kemudian seharga $340 juta. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini, yang kami sarankan untuk Anda tonton.